Ada 3 orang pria yang bernama Paxton, Chase, dan Ollie yang sedang berlibur di Amsterdam. Di sini mereka sedang menginap di sebuah hostel yang bisa digunakan oleh para backpacker. Malamnya mereka datang ke sebuah klub untuk mencari... Di sini Chase mencoba mendekati seorang wanita, namun sayangnya dirinya malah terlibat sebuah perkelahian dengan seorang pria di sana. Karena keributan yang terjadi, mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke tempat klub lainnya. Setelah puas menikmati dunia malam, mereka tidak sadar bahwa waktu kembali ke hostel, ternyata mereka tidak bisa masuk karena hostel ini menerapkan jam malam untuk para penghuninya. Saat mereka mencoba meminta bantuan ke seorang pria di lantai atas hostel, mereka malah dilempar botol oleh warga di sekitar hostel. Karena dia merasa terganggu dengan kegaduhan yang mereka lakukan, hingga ada seorang pria yang mau membantu mereka untuk masuk lewat jendela kamarnya. Pria ini bernama Alex dan mereka berempat sharing bercerita, yaitu tentang traveling yang sedang mereka lakukan hingga pada akhirnya Alex bercerita bahwa di Slovakia banyak sekali pemandangan bagus dan juga wanita-wanita cantik. Who the hell are these girls? You have to go easy. Namun Alex bercerita bahwa kota itu tidak terdapat di peta, lalu mereka harus mengikuti arahan dari dirinya. Dan tanpa mereka bertiga sadari, di Slovakia nanti mereka akan bertemu dengan sekelompok besi copet yang telah bersiap untuk membinasakan mereka. Dan apakah yang akan terjadi dengan mereka-mereka? Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih. Amin. Balik lagi dengan saya Faizura Hots yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Sepertimu yang ku cari. Singkatnya mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke Slovakia dengan menggunakan kereta. Dan hal itu seperti yang diarahkan oleh Alex saat sedang saling bercanda. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang datang ke gerbong mereka. Dia bercerita tentang anak perempuannya. Ollie langsung bercerita bahwa dirinya juga memiliki seorang anak. Mendengar hal tersebut, kedua temannya terlihat kaget karena tidak menyangka bahwa Ollie telah memiliki seorang anak. Mereka berempat pun saling bercerita tentang mereka masing-masing dan juga tujuan mereka pergi menggunakan kereta. Kemudian mereka merasa aneh ketika ada pria paruh baya memakan salad dengan tangan yang gemetaran. Tiba-tiba pria tua itu memegang paha Josh dan membuatnya merasa kaget lalu mengusir pria itu. Waktu sampai di sebuah stasiun kecil yang begitu sangat sepi, tanpa merasa curiga, mereka melanjutkan perjalanan kembali dan di perjalanan ini, mereka melihat sebuah pabrik besar di tengah kota. Dan akhirnya, sampailah mereka ke tempat tujuan yang diceritakan oleh Alex tempo hari. Saat mereka masuk ke area penginapan, mereka bertiga merasa kagum melihat keadaan penginapan yang terlihat sangat mewah. Di sini, terlihat keadaan di hotel ini tidak ada yang aneh. Dan semua tamu-tamu yang menginap juga dari berbagai negara. Mereka pun akhirnya check-in dan meminta kamar yang privat. Namun resepsionis dia mengatakan bahwa kamar di sini semi privat dan mereka akan satu kamar dengan tamu yang lainnya. Mereka lantas bergegas ke kamar dan terlihat ada 2 orang wanita yang akan menuju ke sauna di hotel. Kemudian mereka berkenalan dengan para wanita itu yang bernama Natalia dan juga Steplana. I'm so happy I see my boss. I'm Josh. Natalia. Setelah itu mereka kemudian pergi ke sebuah klub untuk bersenang-senang bersama. Dan di dalam klub itu terlihat ada 2 wanita Jepang yang ternyata menginap di hostel yang sama. Holly lantas berdansa dengan wanita resepsionis tadi dan Josh yang sedang mengobrol dengan Natalia. Dia merasa terganggu dengan asap rokok dan beranjak pergi keluar dari dalam klub. Josh ternyata memiliki asma dan saat berada di luar, dirinya didatangi segerombolan preman kecil yang meminta uang miliknya. Tak lama kemudian datanglah pria tua kemarin dan dia menyelamatkan Josh dari para palakan anak-anak tersebut. Hey, let me buy you a drink.
Untuk berterima kasih, Josh mentraktir pria itu dengan membelikan minuman, lalu meminta maaf atas kejadian di dalam kereta tempo hari. Keesokan harinya, Josh dan Paxton yang baru bangun, mereka mendapati bahwa Ollie belum kembali ke dalam kamar. Mereka lantas pergi ke restoran dan bertanya kepada resepsionis di mana teman mereka. Sang resepsionis berkata bahwa Ollie telah check out dari hotel pagi ini. Mendengar perkataan sang resepsionis, mereka berdua merasa aneh karena setidaknya Ollie bisa pamitan terlebih dahulu kepada mereka jika ingin pulang duluan. Chase lantas mencoba menelpon Ollie namun tidak bisa tersambung. Dan tiba-tiba, salah satu cewek Jepang bernama Kana menghampiri mereka. Karena dia memberitahu mereka bahwa dia mendapatkan kiriman foto berisi temannya dan juga Ollie, yang dalam perkataan sayonara yang artinya selamat tinggal. Mereka lantas meminta foto itu dan mereka berdua berkeliling ke seluruh sudut kota untuk mencari di mana keberadaan Ollie. Namun tiba-tiba segerombolan anak-anak menghadang mereka berdua. Lalu mereka meminta permen karet dan dari kejauhan mereka seperti melihat Ollie. Lantas mereka berdua segera mengejarnya dan orang yang mereka kejar kemudian masuk ke dalam sebuah museum. Waktu mereka masuk ke dalam museum itu, mereka melihat museum yang sangat aneh dan menyeramkan. Setelah itu mereka akhirnya bisa bertemu dengan orang yang mereka kira Ollie. Namun setelah orang itu menengok, ternyata orang itu bukanlah Ollie, tapi yang mereka tahu, jaket yang dia kenakan adalah milik Ollie. Merasa putus asa dalam mencari temannya, tiba-tiba mereka mendapatkan pesan dari HP Ollie yang berbunyi, "I go home." Ternyata Ollie telah tewas dan kepalanya telah dipenggal oleh seseorang. Di sisi lain, pria misterius itu berjalan ke sebuah ruangan lain yang dimana di sana terdapat cewek Jepang yang ikut menghilang bersama Ollie. Lalu pria itu menyiksa cewek Jepang itu dengan sangat sadis. Setelah berdiskusi, Josh dan Paxton akhirnya memutuskan untuk pergi dari kota tersebut bersama Kana. Di sini Paxton meyakinkan Josh bahwa Ollie telah pulang dan lebih baik melanjutkan liburannya agar tidak sia-sia. It's just how they do it over here. This is the shit that we're gonna think of. Malam harinya mereka kembali ke bar bersama Natalia dan juga Steplana. Di sini, Josh terlihat diberi minuman oleh Natalia dan berkata bahwa dirinya akan balik ke hostel karena tiba-tiba merasa lelah dan kepalanya sakit. Waktu kembali ke hostel, terlihat wajah Josh begitu sangat pucat dan sang resepsionis. Dia mencoba membantunya untuk menuju ke tempat tidurnya. Terlihat ada sebuah langkah kaki seorang pria yang menuju ke arah Josh. Paxton yang masih di dalam, tiba-tiba dia merasa pusing dan menuju ke toilet. Namun, dia malah salah masuk ke dalam gudang minuman yang membuatnya terjebak di sana semalaman. Di sisi lain diperlihatkan Josh yang terbangun dari tidurnya. Lantas, Josh telah berada di sebuah kursi dengan keadaan tangan dan kaki yang telah diborgol. Di dalam ruangan itu terlihat ada seorang pria yang sedang memilih benda-benda tajam yang berada di atas meja. Lalu dia mengambil sebuah mesin bor dan segera menancapkan di paha Josh hingga besi copet yang menyiksa Josh ini. Ternyata ada pria tua yang tempo hari bertemu dengan Josh dalam kereta. Josh bertanya mengapa kau ingin membinasakanku. Lalu pria itu menjawab bahwa dirinya sangat ingin sekali menjadi ahli bedah, namun tidak disetujui karena tangannya yang selalu bergetar. Dengan menahan rasa takut dan kesakitan, Josh lantas memohon untuk dibebaskan dari tempat itu. Touch us. Namun tiba-tiba, pria itu melakukan sesuatu terhadap kaki Josh dan membuat Josh berteriak. Karena kesakitan, pria itu melepaskan borgol di tangan Josh dan membukakan pintu ruangan, seolah-olah mengizinkan Josh untuk keluar dari ruangan itu. Waktu Josh ingin berdiri, tiba-tiba dia terjatuh dan ternyata tulang di kaki belakangnya sudah dipotong oleh sang besi copet. Masih mencoba keluar, Josh kemudian merangkak namun segera dibinasakan oleh si besi copet tersebut. Di sisi lain, Paxton yang terjebak di gudang minuman, dia lantas terbangun dan menuju ke hostel dengan tubuh sempoyongan. Setelah sampai di hostel, resepsionis mengatakan bahwa dirinya sebenarnya telah check out sambil menyerahkan barang-barang milik Paxton. Merasa bingung, Paxton lantas bertanya tentang keberadaan Josh dan resepsionis itu bilang bahwa Josh telah check out juga. Saat mengecek Josh di kamar hostel, terlihat dua wanita cantik di kamar itu dan perkataan mereka sama persis seperti Natalia dan Steplana dulu. Masih merasa penasaran, Paxton lantas mencoba menghubungi Josh namun tidak pernah diangkat. Paxton mencoba berkeliling kota dan melihat sebuah gedung, mirip dengan foto Ollie dan cewek Jepang tempo hari. Dan tiba-tiba segerombolan anak-anak mengambil ponsel Paxton dan membawanya lari. Karena sudah putus asa, Paxton datang ke kantor polisi untuk melapor atas teman-temannya yang menghilang. Dan saat berjalan di sudut kota, Paxton melihat Natalia dan bergegas mengikutinya. Terlihat warga lokal di kota itu memperhatikan Paxton dengan tatapan yang sangat aneh. Lalu Paxton bertemu dengan Natalia dan Steplana yang sedang teler.
Di sini Pixton bertanya tentang keberadaan dari teman-temannya. Namun karena jawaban mereka ngelantur, membuat Pixton berteriak di mana teman-temanku, hingga membuat semua orang di dalam bar menoleh ke arah dirinya. Natalia lantas berkata bahwa teman-temannya berada di dalam acara seni. Lalu Pixton memaksa Natalia untuk mengantarkannya ke sana. Can we go? Waktu di perjalanan, Natalia menawarkan permen karet ke Pixton. Dan seketika, Pixton melihat bahwa di dalam dompet Natalia terdapat uang cash yang sangat banyak. Tanpa menaruh rasa curiga, Pixton sampai di sebuah tempat dengan penjagaan yang sangat ketat. Tempat itu adalah pabrik yang dimana dicurigai oleh Pixton sebelumnya. Setelah sampai, Pixton bertanya dengan seorang pria yang baru saja keluar dari dalam pabrik. Dia berkata bahwa dirinya harus hati-hati karena bisa menghabiskan uang jika masuk ke dalam tempat seni itu. Lalu mereka berdua pun masuk, sedangkan Natalia menunjukkan jalannya ke sebuah lorong yang sangat gelap dan juga pengap. That's the show. Yes. Beberapa saat kemudian Pixton terkejut ketika melihat Josh tewas dan tubuhnya seperti sedang dibedah oleh seseorang. Melihat semua ini, Pixton merasa bingung dan juga marah kepada Natalia. Namun tiba-tiba datang dua orang pria yang menangkap Pixton. Bahkan Pixton melihat di ruangan lain terdapat orang-orang yang sedang disiksa oleh seseorang. Lantas diborgol di kursi dan salah satu orang meminta Pixton untuk berbicara. Setelah berbicara, orang itu berkata bahwa Pixton adalah orang Amerika. What do you want me to say? Dan singkatnya, salah satu pria yang merupakan besi copot, dia mulai menyiksa Pixton. Sampai si copot kemudian berbicara dengan bahasa asing dan Pixton pun menjawab dengan bahasa asing juga. Merasa kesal, si besi copet menyumpal mulut Pixton agar tidak berbicara lagi. Lalu, besi copet itu ingin menggergaji tangan Pixton. Dan tiba-tiba Pixton muntah dan membuat si besi copet mengurungkan niatnya. Saat ingin melakukan percobaan kedua, si besi copet tidak sengaja mengayunkan gergajinya ke jari. Dan hal itu hingga membuatnya putus dan borgolnya terlepas. Waktu ingin menghabisi Pixton, si besi copet terjatuh karena terpleset terkena muntahan Pixton tadi. Yang ternyata saat terjatuh, besi copet tersebut tidak sengaja menjatuhkan gergaji ke tubuhnya sendiri dan membuat kakinya terpotong. Melihat keadaan itu, Pixton mencoba melarikan diri, namun ternyata kakinya masih terborgol di kursi. Dengan sekuat tenaga, Pixton mengambil sebuah pistol dan segera menembak kepala si copet itu. Beberapa saat kemudian, saat keamanan datang, Pixton langsung menembakkannya juga hingga membuat keamanan itu tewas. Setelah itu, Pixton berhasil melepaskan borgol di kakinya, lalu berusaha keluar dengan menyamar menggunakan baju dari si copet tadi. Namun saat akan ketahuan, Pixton mencoba bersembunyi di sebuah gudang yang berisi mayat. Hingga pada akhirnya, ketika ada seseorang yang masuk ke ruangan itu, Pixton kemudian bersembunyi di antara tumpukan mayat yang dibawa oleh pria tersebut. Singkat cerita, sampailah Pixton di sebuah ruangan, dan dirinya berhasil menyelamatkan diri dengan menarik lift yang menuju ke atas. Ternyata lift yang dia naiki menuju ke dalam ruangan di mana menjadi tempat para besi copet berganti baju. Waktu melihat keluar jendela, Pixton melihat bahwa polisi tempo hari seperti bersekongkol dengan para besi copet. Dan tak lama kemudian, Pixton mengganti baju dan menyamar sebagai besi copet. Bahkan dia juga menemukan sebuah kartu nama dari perusahaan yang menandai para besi copet tersebut. Di belakang kartu nama itu terdapat sebuah harga dari orang-orang yang mereka tangkap. Yang ternyata orang Rusia menjadi harga termurah dan orang Amerika menjadi yang paling mahal. Beberapa saat kemudian datanglah seorang besi copet lain yang akan memulai aksinya. Mereka lantas berbincang dan Pixton kemudian berusaha menyamar menjadi salah satu dari mereka. Tiba-tiba pria itu menunjukkan sebuah tato bergambar anjing di tangannya. Saat pria itu ingin melihat Pixton, terdengar suara ketukan pintu yang membuat pria itu teralihkan dan Pixton pun selamat. Pria itu berkata akan menghabisi korbannya dengan pistol, namun kemudian mengurungkannya dan membuang pistol tersebut. Yeah, that's no. That shit. Come on, fucker. Bring it. Pixton lantas mengambil pistol itu untuk digunakan sebagai senjata. Pixton kemudian keluar dari gedung menuju ke dalam mobil yang kuncinya masih berada di dalam. Namun saat ingin menghidupkan mobil, Pixton mendengar sebuah teriakan dari seorang wanita. Pixton lantas mengurungkan niatnya untuk kabur, lalu masuk kembali menuju ke asal dari suara wanita tersebut, yang ternyata suara itu berasal dari pria yang ditemui di ruangan tadi, dan pria ini sedang menyiksa Kana. Pixton langsung menembak pria itu hingga tewas dan bergegas menyelamatkan Kana.
Singkat cerita, mereka berdua kembali keluar dari gedung itu dengan menggunakan mobil. Waktu di jalan, Pixton melihat Natalia, Alex, dan Svetlana berada di tengah jalan, dan tanpa pikir panjang, Pixton langsung menabrak mereka dengan mobil hingga tewas. Namun mobil Pixton kemudian terhenti kembali karena gerombolan anak-anak yang menghalangi jalannya. Pixton langsung memberi mereka permen karet sebagai imbalan untuk menghalangi orang jahat yang mengejar mereka dari belakang. Saat ingin mencapai stasiun, mereka berhenti kembali karena ada pemeriksaan polisi yang sepertinya sedang mencari mereka. Pixton lantas keluar dari dalam mobil dan melanjutkan perjalanannya kembali dengan berjalan kaki dan sampailah di stasiun kereta. Kana kemudian berhenti setelah melihat keadaan wajahnya yang hancur karena ulah besi copet tadi. Merasa syok, Kana memutuskan untuk bundir dengan menabrakkan diri ke kereta yang sedang melaju. Dan singkatnya, Pixton berhasil untuk kabur dan masuk ke dalam kereta. Waktu di dalam kereta, Pixton mendengar sebuah percakapan dari seseorang yang baru saja keluar dari kota tadi. Yang ternyata orang itu adalah pria kemarin yang telah membinasakan Josh. Dengan penuh dendam, Pixton mencoba mencari celah untuk menculik anak pria itu dan tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Dan yang ingin nonton full movie-nya, link aku kasih di komentar yang aku pin. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.